Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daru Haribul dari kelas 11C. Kali ini saya akan menjelaskan regresi linear dan analisis korelasi. Apa sih itu regresi linear? Regresi linear adalah suatu metode statistik untuk memahami dan memodelkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan variabelnya itu ada variabel X dan Y. Variabel X itu adalah variabel tidak terikat dan variabel Y itu adalah variabel terikat. Dan di dalam metode ini yang kita cari adalah garis terbaik atau garis best fit. Nah, garis itu tuh garis yang paling akurat untuk memodelkan atau memahami lah di dua variabel itu. Untuk mencari garis best fit itu bisa menggunakan metode kuadrat terkecil. Sesuai namanya, kuadrat terkecil berarti kita mencari nilai yang paling kecil di antara garis-garis yang ada, dan nilai yang paling kecilnya itu nanti bakal menjadi garis best fitnya gitu. Nah, cara mencari best fit dengan menggunakan metode kuadrat terkecil itu, kita pertama tuh mencari aksena dulu. Nah, ini kayak ada contoh soalnya kayak gini. Jadi itu ada dua garis, garis F dan G. Nah, garis F-nya itu yang paling dari 1, dari 1,2 ke 4,4. Nah, terus garis G-nya itu dari 2,2 sampai 5,5. Nah, untuk cara mencari aksena itu, kita menggunakan persamaan ini. Y kurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Yang dimana Y1-nya itu yang ini, Y2-nya itu yang ini, dan X1-nya itu yang ini, dan X2-nya itu yang ini. Nah, itu kita tinggal masukkan aja. Pertama kita mencari y aksen dari garis F. Nah, pertama kita masukkan aja angkanya yang tadi udah ada di sini, yang sudah tertera. Y itu kan ya dia, y satunya tadi itu yang ini, yang di angka 2. Terus y2-nya itu 4. Dan yang satunya tadi 2. Terus sama dengan X dikurang X1-nya itu tadi yang 1 dikurang 1, X2-nya itu 4, X1-nya itu 1 dikurang 1. Nah, ini tinggal kita operasikan aja kayak matematika biasa. Nah, ini Y kurang 2, terus 4 kurang 2 itu 2, X kurang 1, 4 kurang 1 itu 3 gitu. Nah, ini kita tinggal kali silang. Itu kayak berarti 3 kali Y itu 3Y, 3 dikali min 2 tuh min 6 sama dengan 2 kali X itu 2X, terus 2 kali 1 itu min 2. Nah, ini kalau kita mau mencari Y berarti kita taruh Y nya itu di sebelah kiri. Ya sama aja sih sebenarnya. Ini tinggal dioperasin kayak biasa aja, 3Y, terus ini min 6 kita pindah ke kanan jadi plus 6, 2X min 2 plus 6. Nah, min 2 ditambah 6 itu hasilnya 4. Terus ini 3Y sama dengan 2X plus 4. Nah, 3-nya ini kita pindah ke sebelah kanan. Nah, tadi kan yang di kiri dia dikali, berarti dia kalau pindah ke kanan itu dibagi. 2X plus 4 per 3 kayak gitu. Nah, ini udah ketemu ya aksen dari si garis F-nya itu kayak gitu. Terus kalau ya aksen dari garis G, karena dia Y dan X-nya itu angkanya sama, berarti untuk ya aksen dari untuk ya aksen dari garis G itu tuh kayak sama aja kayak angka di X-nya gitu. Berarti jadi kita nggak usah kita hitung lagi karena angkanya tuh sama. Nah, tadi kan kita udah dapat tuh ya aksen dari F dan G-nya. Nah, terus kita masukin angka yang ada di sini. Nah, ini dari mana sih? Ini tuh dari penjabaran dari garis-garis F dan G, dari titik-titik yang dilewati oleh garis F dan G. Nah, ini kita tinggal masukin aja. Ini kan kita disuruh cari aksen F. Nah, di sini kan 1 sama 2. Berarti yang kita masukin tuh ini kan X di sini. Berarti itu kita masukin yang nilai X aja.
kita substitusi. Ini kan x-nya 1, berarti di sini kita mesin 1. Kan berarti 2 kali 1 2 ditambah 4 6. 6 dibagi 3 itu 2. Nah, ini tuh seterusnya kayak gitu. Tinggal kita, nah di sini kan x-nya 2, berarti kita masukin 2-nya ke sini, kita ganti x-nya itu jadi 2. Berarti itu udah tinggal dioperasikan secara biasa aja, secara biasa gitu. Nah, terus kalau yang untuk y aksen yang g, kan tadi dibilang y aksen yang g itu sama dengan x karena nilainya itu sama kan, si x sama y-nya. Berarti itu udah untuk mencari y aksen g-nya itu berarti di sini x-nya itu 1, berarti nilai y aksen g itu 1. Kalau di sini x-nya 2, berarti nilai y aksen g-nya itu 2. Itu. Dan seterusnya kayak gitu. Nah, setelah mendapatkan nilai dari y aksen dari garis G dan garis F, kita itu bakal mencari y dikurang y aksen F kuadrat atau y dikurang y aksen G dikuadratkan gitu. Nah, pertama untuk yang garis pertama itu ada nilai x itu 1, nilai y nya 2. Berarti di sini kan nilai y nya 2. Y aksennya itu F. Aksen F itu 2, berarti 2 dikurang 2 itu kan 0. Nah, 0 dikuadratkan itu hasilnya 0. Nah, ini seterusnya kayak gitu. Di sini kan nilainya 3, terus di sini nilai y aksen F-nya itu 2,67. Nah, itu kalau dikurang ya hasil segitulah, hitungnya kalkulator biar lebih mudah. Terus yang y aksen G-nya juga sama. Di sini kan Y-nya itu kan 2 dia. Terus y aksen G-nya itu dia 1. Berarti 2 dikurang 1 kan 1. 1 kuadrat itu hasilnya sama dengan 1. Itu ini seterusnya ke bawah. Dicari pakai persamaan yang ini gitu. Nah, ini setelah kita udah hitung semuanya, udah ketemu hasil dari ini semua. Terus kita jumlahkan semuanya. Yang untuk garis F nya atau untuk garis G nya kita jumlahkan. Yaitu hasilnya 1,66. Cuma kita bulatkan jadi 1,67. Nah, terus untuk yang ini hasilnya tuh 4. Nah, berarti ini kan udah ketemu dari hasil dari 2 ini. Yang mana yang paling ini udah ketemu dari jumlahnya ini. Nah, yang paling kecil itu kan garis F. Berarti itu yang base itu berarti garis F karena dia itu kan dia yang paling terkecil daripada garis G. Karena garis G itu 4. Kalau garis F itu 1,67. Berarti dia garis base fit atau garis terbaik. Garis yang paling akurat gitu. Nah, ini untuk yang model kuadrat terkecil. Nah, yang kedua itu ada metode regresi linear. Metode regresi linear itu sama aja sih kayak tadi untuk memudahkan hubungan dua variabel. Nah, dia biasanya itu dalam jawabannya itu dalam bentuk kayak gini. Y sama dengan A plus B dikali X. Nah, untuk A-nya itu konstanta, untuk B-nya itu dia koefisien regresi. Nah, jadi kita itu kalau di regresi linear itu disuruh mencari nilai B-nya sama nilai A-nya. Nah, untuk mencari nilai B-nya itu rumusnya N dikali sigma X dikali Y dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, untuk N ini itu tuh jumlah datanya. Gitu. Nah, terus kalau udah ketemu nilai B-nya itu, kita baru bisa mencari nilai A. Karena di rumus di nilai A itu membutuhkan nilai B. Nah, untuk rumus mencari nilai A atau nilai konstantanya itu sigma Y dikurang B dikali sigma X dibagi N kayak gitu. Nah, langsung aja kita ke contoh soalnya. Misal ada tabel tuh tertera nilai X-nya itu 2, 3, 4, 5, dan 6. Terus nilai Y-nya itu 3, 4, 6, 4, dan 5. Nah,
Kita lihat dulu, kita disuruh di rumusnya itu ada apa aja gitu. Nah kan di sini ada x dikali y sama x kuadrat. Berarti kita tambahin di tabelnya ini itu x dikali y sama x kuadrat gitu. Nah x dikali y ya udah tinggal kita ini kali ini, berarti itu 2 kali dikali kan hasilnya 6. Ya kita tuh yang kita kalikan tuh yang sebaris. Ini kan 3 kali 3 sama 3 dikali 4 itu 12, 4 dikali 6 itu 24, 5 kali 4 itu 20, 6 dikali 5 itu 30. Terus untuk yang x kuadrat, berarti nilai x yang di sini kita kuadratkan gitu. 2 kuadrat itu hasilnya 4, 3 kuadrat itu hasilnya 9, 4 kuadrat itu hasilnya 16, 5 kuadrat itu hasilnya 25, dan 6 kuadrat itu hasilnya 36. Nah setelah kita udah dapet hasil dari semuanya ini, kita jumlahkan. Nah tadi kan kita udah dapet hasil dari semua ini. Setelah kita udah dapet itu, kita jumlahkan semuanya. Untuk nilai x kuadrat kita jumlahkan itu hasilnya itu 90. Nah untuk x dikali y itu hasil dari penjumlahan nilai semua ini itu hasilnya 92. Nah untuk jumlah dari y nya ini hasilnya itu 12, 7, 6, 13, 17 itu 22. Terus sama x nya itu hasilnya itu 20. Nah setelah kita udah dapat ini semua, itu kita masukkan ke rumusnya tadi. Karena kita pertama tuh kita nyari yang B dulu. Nah untuk yang B itu kan kita butuh n. N itu tadi kan jumlah data. Di sini data kita lihat ada berapa. Di sini datanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti n itu 5. Nah untuk sigma x dikali y nya itu, nah di sini kan tertera nilai itu 92 kan. Berarti dikali 92 kurang sigma x nya berapa? Sigma x nya itu 20 dikali sigma y nya itu 22. Nah, terus n yang tadi 5 dikali sigma x kuadrat, di sini 90. Terus dikurang sigma x dikuadratkan. Berarti kita taruh dulu nilai dari sigma x nya itu kan 20, baru kita kuadratkan gitu. Nah setelah itu kita operasikan. 5 kali 92 itu hasilnya 460. Terus dikurang 20 dikali 22 itu hasilnya 440. 5 dikali 90 itu hasilnya 450. Dan 20 kuadrat hasilnya 400. Dan tinggal kurangin aja. 460 dikurang 440 itu hasilnya 20. Terus 450 dikurang 400 hasilnya 50. Bisa dicoret. Nah ini hasilnya itu ada di 0,4. Nanti untuk nilai B nya, ini udah ketemu nilai B nya. Setelah nilai B nya udah diketahui, kita bisa mencari nilai A nya. Nah ini kan udah ada rumusnya kan, sigma y dikurang B dikali sigma x per n. Sigma y itu kan 22 dikurang B itu kan 0,4. B nya kan dari 0,4, terus dikali sigma x. Sigma x itu 20. Terus per n tadi dia kan per n, berarti n nya itu 5. Tinggal siapin aja. Ini kita pasti kayak biasa. Beli 0,4 dikali 20, hasilnya 4, 8. Terus per n itu kan 5. 22 kurang 8 hasilnya 4.
14/5. Terus 14/5 itu hasilnya 2,8. Nah, setelah udah dapat nilai B dan nilai A nya, kita tinggal masukin ke yang tadi, model dari metode regresi linier. Itu kan jadi Y sama dengan A plus BX. Nah, nilai A nya itu kan kita ada di 2,8. Nilai B nya itu tadi 0,4. X. Udah selesai. Ini cara mencari model regresi linier kayak gitu. Kita lanjut ke korelasi analisis. Korelasi analisis adalah teknik statistika untuk mengukur dan menganalisis kekuatan serta arah hubungan suatu variabel. Nah, korelasi ini membantu kita untuk memahami bagaimana variabel itu berubah satu sama lain, berubah bersama-sama, dan apakah perubahan suatu variabel itu bisa mempengaruhi variabel yang lain. Nah, nilai dari korelasi ini bisa dari 1 sampai -1. Nah, jika nilainya 1 itu berarti dia itu positif sempurna. Jika positif sempurna itu berarti jika variabel lain meningkat, jika variabel satu itu meningkat, variabel yang lain itu juga meningkat. Nah, terus juga ada yang sama dengan -1. Itu artinya dia negatif sempurna. Nah, ini berarti dia berkebalikan sama yang tadi, sama yang positif. Kalau negatif sempurna, jika ada variabel yang menurun, jika ada variabel yang menurun, variabel lain akan meningkat, kayak gitu. Terus kalau R sama dengan 0, itu berarti dia nggak ada hubungannya, kayak gitu. Terus di analisis korelasi ini kita disuruh mencari koefisien korelasi. Di sini kita akan menggunakan rumus Pearson. Nah, untuk rumus Pearson itu sebenarnya sama aja kayak yang tadi, ada yang sama gitu. Teman, kita tuh nambahin di sini kita tuh nambahin variabel y kuadrat, sigma y kuadrat gitu. N dikali sigma x dikali y dikurang sigma x dikali sigma y per, ini kita akar, N dikali sigma x kuadrat dikurang sigma x dikuadratkan, terus dikali akar N dikali sigma y kuadrat dikurang sigma y dikuadratkan gitu. Nah, langsung aja kita ke contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soal dari koefisien korelasi. Itu ada x-nya itu, kita punya nilai x-nya itu 2, 3, 4, 5, dan 6. Terus nilai y-nya itu 3, 4, 6, 4, dan 5. Nah, terus yang kita butuhin yang pertama tuh x kuadrat. Nah, ya udah, nilai x dari yang ini tuh kita kuadratkan gitu. Nah, di sini ada 2, berarti 2 dikuadratkan itu hasilnya 4. 3 kita kuadratkan hasilnya 9. 4 kita kuadratkan hasilnya 16. 5 kita kuadratkan hasilnya 25. Terus 6 kita kuadratkan hasilnya 36. Nah, setelah kita kuadratkan yang x, kita kuadratkan yang y. Itu ada 3 dikuadratkan itu hasilnya 9, 4 dikuadratkan itu hasilnya 16, 6 dikuadratkan itu hasilnya 36, 4 dikuadratkan itu hasilnya 16, 5 dikuadratkan itu hasilnya 25. Nah, setelah itu kita kalikan yang x sama yang y. 2 dikali 3 itu hasilnya 6, 3 kali 4 hasilnya 12, 4 dikali 6 hasilnya 24, 5 dikali 4 hasilnya 20, 6 dikali 5 hasilnya 30. Nah, setelah udah kita ketemu semua nilai dari variabel ini, itu kita jumlahkan, kita sigmakan. Untuk nilai x-nya itu hasilnya 20. Untuk
hasil yang Y itu hasilnya 22. Untuk X kuadrat itu hasilnya tuh 90. Untuk yang Y kuadrat itu hasilnya 102. Untuk jumlah dari semua nilai X dan nilai X dikali Y nya itu hasilnya itu 92. Nah, setelah kita udah dapet ini semua, jadi kita tinggal masukkan ke rumus persen yang tadi. Yang ini. Tuh. Nah, N sama kayak tadi. N itu jumlah datanya ada berapa yang di sini. Di sini kan jumlah datanya udah ada 5 nih. 1 2 3 4 5. Tuh. Di sini jumlah datanya ada 5. Terus dikali sigma X dikali Y. Ini sigma X dikali Y itu 92. Terus dikurang sigma X itu 20. Terus dikali sigma Y nya itu 22. Terus di sini akar. Di sini N nya itu 5. Sigma X kuadrat itu 90 dikurang sigma X kuadrat kan itu 20. Kita kuadratin. Terus dikali sama ini kita akarkan lagi. Terus di sini N ada 5. Terus sigma Y kuadrat itu 20 kan. Sigma Y kuadrat itu 102. Terus dikurang sigma Y dikuadratkan itu 22. Nah, ini tinggal pakai kalkulator aja sih, lebih enak daripada ngitung manual satu-satu gitu. Tinggal kalian masukin aja di kalkulator. Jadi lebih gampang dan tidak bertele-tele. Nah, hasil dari semuanya itu hasilnya itu 0,5547. Nah, udah ini udah hasil akhirnya dari koefisien korelasi. Berarti ini hasilnya. Nah, setelah kalian dapatkan nilai dari rumus persenan tadi, itu tuh di rumus persen tuh kayak ada kayak interpretasinya gitu. Ada yang lemah, ada yang positif lemah atau positif sedang, positif kuat atau negatif lemah, negatif sedang atau negatif kuat. Nah, yang ini untuk yang ini itu dia positif sangat lemah. Nah, yang kalau yang ini dia positif sedang. Kalau yang ini dia kuat, positif kuat. Kalau untuk kalau yang ini dia itu negatif yang kuat. Terus kalau yang ini dia negatif sedang. Terus kalau yang ini dia negatif yang lemah. Berarti untuk yang ini kan dia hasilnya 0,5. Berarti dia termasuk untuk positif sedang. Kayak begitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau tadi ada koefisien korelasi dari persen, yang ini sekarang tuh koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu dia semakin besar angkanya, dia itu semakin baik untuk menjelaskan hubungan dari suatu variabel itu. Gitu. Dan nanti dia bentuknya itu dalam persen. Nah, untuk rumus koefisien determinasi itu dia sama dengan R kuadrat dikali 100%. Nah, R itu yang tadi yang kita cari, yang dari koefisien korelasi persen. Nah, kita pakai yang ini deh contohnya. Jadi 0,5547. Terus dikuadratin kan. Terus dikali 100. Nah, ini tuh ya kan kalau dikali 100% tuh kan 100% itu sama dengan 1. Nah, jadi ini tuh sebenarnya kita kali 100. Habis itu setelah dikali 100 baru kita kasih persen di belakangnya kayak gitu. Nah, pertama kita padakan dulu si 0,547 nya ini. Nah, sila itu 0,547
0,307. Nah biar enak tuh kita ambil dua aja gitu, dua dari belakang. Ini 0,30. Ini kan 7, berarti ini kita buatnya jadi 1. 0, 1. Terus dikali 100%. Nah tadi kan yang tadi seperti yang tadi dibilang kan, kita tuh ini kita kali 100 dulu, baru kita kasih persen. Berarti ini hasilnya itu 31%. Nah ini hasil dari koefisien determinasinya. Ini udah hasil akhirnya kayak gini, kurang lebih cuma kayak gini doang. Jadi biasanya tuh di soal tuh kita ditanya pasti nyari dari koefisien korelasinya dulu, baru nanti bisa buat nyari koefisien determinasi kayak gitu. Ya sekian dari saya untuk materi koefisien korelasi, analisis korelasi dari koefisien korelasi Pearson, terus koefisien determinasi, terus ada juga regresi linier yang nyari garis spesifik itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.